kalian tahu bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari selalu ada kaitannya dengan ilmu fisika. Salah satunya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, di dalam video ini, saya akan membahas secara singkat mengenai gelombang elektromagnetik tersebut dan penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dalam ruang tanpa memerlukan perantara atau medium. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa sifat, di antaranya. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang tanpa medium. Dan yang ketiga, arah medan magnet dan medan listriknya saling tegak lurus. Selain ketiga sifat tersebut, gelombang elektromagnetik pun juga memiliki beberapa sifat lain, di antaranya pembiasan, pemantulan, polarisasi, difraksi, dan interferensi. Adapun hipotesis yang menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik ini adalah hipotesis Maxwell. Jadi, apa itu hipotesis Maxwell? Hipotesis Maxwell ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya, perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan medan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa spektrum. Nah, apa sih spektrum gelombang elektromagnetik ini? Di sini kita akan membahas spektrum gelombang elektromagnetik, frekuensi, dan panjang gelombangnya. Di sini kita akan mempelajari frekuensi gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil sampai frekuensi terbesar. Yang pertama, ada gelombang radio dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 9 Hz. Yang kedua, ada gelombang mikro dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 9 sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Yang ketiga, ada inframerah atau sinar inframerah dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 11 sampai 4 kali 10 pangkat 13 Hz, dan seterusnya. Lalu ada spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombangnya. Yang pertama, ada sinar gamma dengan panjang gelombang 10 pangkat 3 nanometer. Yang kedua, ada sinar X dengan panjang gelombang 10 pangkat 1 nanometer. Yang ketiga, ada ultraviolet dengan panjang gelombang 10 nanometer, dan seterusnya. Nah, dari pernyataan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan semakin panjang gelombang tersebut, maka frekuensinya akan semakin kecil, begitupun dengan energinya. Pasti di antara kalian ada yang berpikir, untuk apa kita mempelajari tentang spektrum gelombang elektromagnetik ini? Lalu, apa kegunaan dari spektrum tersebut? Ketujuh spektrum yang telah disebutkan tadi memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, baik dalam bidang kesehatan, kehidupan sehari-hari, ataupun yang berkaitan dengan alam sekitar, atau berkaitan dengan kehidupan digital. Pertama adalah gelombang radio. Kegunaan dari gelombang radio adalah sebagai alat komunikasi radio dan teleskop. Yang kedua ada gelombang mikro. Kegunaan dari gelombang ini adalah untuk mendeteksi radar atau kedudukan dari pesawat terbang. Yang ketiga ada inframerah atau infrared. Kegunaan dari inframerah atau infrared ini yaitu pada lampu remote dan pada foto inframerah. Yang keempat ada visible atau cahaya tampak yang berguna untuk menentukan warna yang masuk ke dalam mata, seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Yang kelima ada ultraviolet atau sinar UV. Kegunaan dari sinar UV ini untuk menentukan kandungan dalam suatu bahan dan kita harus terhindar dari paparannya secara berlebihan. Yang keenam ada sinar X. Kegunaan dari sinar X ini untuk melihat bagian dalam tubuh atau biasa disebut ronsen. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Kegunaan dari sinar gamma ini adalah untuk membunuh sel kanker. Sekian penjelasan dari saya mengenai gelombang elektromagnetik.